Mengejutkan, peringatan Yusuf Kala. Coba lihat data. Setiap hari, sekarang naiknya 30%. Yang sembuh hanya 10%. Tapi kenaikan tiap hari 30%. Ya, Anda bisa bayangkan, mungkin sampai akhir bulan ini bisa sampai 500 kasus. Kalau trennya naik terus. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran yang cepat, rumusnya rata-rata bisa menyebabkan terinfeksi ke yang lain 4,7 orang. Kata Yusuf Kala dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta kemarin. Peningkatan jumlah kasus infeksi virus corona atau COVID-19 di Indonesia membuat semua kalangan menyerukan agar pemerintah melakukan lockdown. Hal itu bahkan sempat menjadi trending topik di sosial media Twitter pada Sabtu. Namun demikian, pemerintah belum mengambil opsi tersebut untuk mencegah penyebaran wabah. Saat ditanya tanggapannya atas hal ini, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut peningkatan pesat dalam jumlah kasus itu sebenarnya sudah bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan lockdown. Sebab apabila penyebaran terus meningkat pesat, tidak dipungkiri jumlah kasus di Republik Indonesia akan semakin banyak dalam waktu dekat. Indonesia bisa menjadi seperti Iran dan beberapa negara lainnya yang melaporkan kasus terinfeksi terparah di dunia. Apabila tidak dibatasi pergerakan orang, maka bisa makin meluas keadaan ini seperti yang terjadi di Iran, Korea Selatan, Italia. Tentu sebelumnya di Cina. Semuanya terjadi seperti itu. Maka, salah satu cara yang efektif adalah mengurangi pergerakan yang kita kenal dengan lockdown. Lanjutnya, sebelumnya, opsi untuk mengunci negara atau lockdown disebut oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, belum perlu dilakukan. Lantaran, hal tersebut dianggap kurang efektif dalam membatasi penyebaran. Contohnya adalah apa yang terjadi di kapal pesiar Diamond Princess, di mana upaya lockdown justru membuat jumlah korban meningkat dengan pesat. Namun demikian, Yusuf Kala mengatakan, hal itu tidaklah sama seperti melakukan penguncian pada sebuah negara atau kota. Justru lockdown itu mengakibatkan pergaulan kita dikurangi. Tidak seperti di kapal itu, yang 3.000 orang tinggal bersama-sama. Memang banyak yang menyalahkan karantina di kapal itu, katanya. Lebih lanjut, Yusuf Kala juga menghimbau agar apabila pemerintah akan melakukan lockdown, maka perlu memperhatikan beberapa aspek penting, seperti kesediaan kebutuhan pokok, juga aturan-aturan secara jelas. Pertama, disiapkan logistiknya. Persediaan makanan di suatu kota dan masyarakat harus betul-betul disampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sementara itu, terkait surat yang dikirimi Organisasi Kesehatan Dunia yang kita kenal dengan WHO kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pekan lalu, Yusuf Kala mengatakan, keputusan untuk mengumumkan status darurat nasional tidak akan mengubah apapun jika penanganan yang dilakukan tidak tepat. Sebagaimana diketahui, pekan lalu WHO mengirim surat khusus kepada Jokowi yang isinya menyarankan agar pemerintah Indonesia mengumumkan status darurat nasional. Ya, dinyatakan darurat nasional atau tidak itu sama saja. Yang paling penting tindakannya darurat. Harus segera, cepat karena kita berperang dalam waktu terbatas. Koordinasi harus baik dan logistik juga harus baik. Lengkap dengan perlengkapan seperti maskernya, kebersihan, dan segala macam, dan ketersediaan fasilitas lainnya. Harus segera diadakan dengan cepat tanpa perhitungan faktor-faktor lain demi keselamatan manusia, masyarakat Indonesia, ujarnya. Telat lockdown, apakah Indonesia akan seperti Italia? Tidak hanya Cina, Italia juga parah. Sejak diumumkan tanggal 20 Februari, warga Italia yang positif COVID-19 terus bertambah. Ketika angka kematian COVID-19
tembus 230 dari 6.000 yang dinyatakan positif. Pada tanggal 8 Maret, Italia umumkan lockdown. Hanya selang 18 hari. Bagaimana nasib ekonominya? Pasti cukup berat. Negara yang berpenduduk 16 juta orang ini semakin parah situasinya. Dalam sehari ada 368 orang yang mati karena COVID-19. Per hari kemarin, 16 Maret, sudah 1.809 orang yang meninggal dari 24.747 orang yang positif COVID-19. Setiap hari harus bertambah angkanya. Tidak saja jumlah warga yang positif COVID, tapi tingkat kematiannya juga terus naik. Saat ini, karena berbagai keterbatasan rumah sakit, para dokter dipaksa untuk memilih siapa yang harus dirawat dan diprioritaskan untuk hidup, dan siapa yang dibiarkan akan mati. Menurut data, 58% pasien yang mati itu berusia di atas 80 tahun, dan 31% di usia 70 tahun. Maka, para dokter terpaksa memprioritaskan pasien yang muda. Apa kesalahan Italia sehingga mengalami situasi separah itu? Pertama, Italia telat lockdown. Bandingkan dengan Selandia Baru, 4 pasien ditemukan positif COVID-19. Negara langsung mengisolasi ribuan orang. Dan Selandia Baru saat ini relatif aman dari corona. Kedua, warga yang tidak disiplin. Informasi lockdown bocor sehari sebelum diumumkan. Sebagian warga di Italia Utara, tempat COVID-19 mewabah, lari dan meninggalkan wilayah. Di antara mereka yang lari, ada yang positif COVID-19. Akibatnya, menular ke wilayah lain. Bagaimana dengan Indonesia? Banyak pihak menuntut pemerintah pusat ambil keputusan lockdown. Ini cara paling konvensional, tapi efektif untuk menghadapi penyebaran COVID-19. Kenapa harus lockdown? Karena langkah penanganan yang dilakukan selama ini belum terlihat bisa menghambat dan mengurangi penyebaran COVID-19. Ini karena pertama, tidak ada informasi yang transparan, memadai, lengkap dan terukur terkait COVID-19. Pola penyebarannya dan data yang dapat memberi pertimbangan masyarakat untuk melakukan aktivitas dan mewaspadainya. Seperti apa karakter COVID-19? Bagaimana pola penyebarannya? Lewat apa saja? Dalam jangka waktu berapa lama? Dan seterusnya. Tidak tersosialisasikan dengan baik. Yang muncul justru informasi tak resmi, bukan dari pemerintah, yang berseliweran dari berbagai media sosial yang akurasinya diragukan. Kedua, tidak ada panduan yang terukur dan konsisten dari pemerintah pusat terkait apa yang harus diwaspadai dan dilakukan oleh rakyat. Bahkan cenderung diserahkan kepada masing-masing daerah kepala daerah. Emang, virus corona itu jenis dan karakternya berbeda di setiap daerah. Apakah begitu? Ketiga, keterbatasan perlengkapan alat kesehatan yang dibutuhkan dan ruang isolasi untuk ODP dan PDP. Sampai hari ini, untuk melakukan tes COVID-19 hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara jumlah rumah sakit yang ditunjuk pemerintah pusat masih sangat terbatas. Ini jauh dari cukup untuk bisa menangani melonjaknya pasien yang datang ke rumah sakit rujukan. DKI sudah mengajukan surat resmi untuk diizinkan melakukan tes COVID-19. Langkah DKI besar kemungkinan akan diikuti oleh daerah lain ketika COVID-19 semakin membesar jumlah penularannya di daerah tersebut. Keempat, tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia tak lebih baik dari masyarakat Italia. Cenderung meremehkan dan menganggap enteng. Sikap mental seperti ini sudah dipresentasikan oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan. Tentu, ini akan jadi peluang potensial bagi COVID-19 untuk leluasa menyebar. Inilah di antara alasan kenapa keputusan lockdown menjadi sangat urgent. Jangan karena terlambat Indonesia mengalami seperti yang dialami Italia. Silahkan
pemerintah pusat berhitung dan mempertimbangkan secara cermat apa yang terbaik dilakukan bangsa ini untuk menghadapi COVID-19 ini. Tuntutan sejumlah tokoh untuk lockdown ini objektif. Jangan malah dituduh sebagai skenario untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Ini lucu dan amat menggelikan. Banyak nyawa melayang. Ada pihak-pihak yang masih terus berpikir politis. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?